Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nisa Sani Fadilah, NIM 1914020021. Saya merupakan mahasiswi di jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Ilmu Ma'ani dengan dosen pengampu Ustadzah Meliza Budiarti, yaitunya tentang insya talabi dan insya ghairu talabi. Sebelum kita membahas insya talabi dan insya ghairu talabi, ada baiknya kita mengetahui apa itu kalam insya. Secara bahasa, kata insya berasal dari kata ansya'a yunshi'u insya, yang merupakan sighah masdar yang berarti al-ijad, mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Sedangkan menurut istilah yaitu wal kalam la yahtamilu as-sidqu wal kadhib fi dhatihi. Kalam insya adalah suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun bohong dalam zatnya. Sebagaimana contoh kalam insya berikut. Utalabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Jika seseorang mutakallim mengucapkan suatu kalam insya, mukhatab tidak bisa menilai ucapan mutakalim itu benar atau bohong. Namun, setelah kalam tersebut diucapkan, maka yang harus dilakukan mukhatab ialah menyimak ucapannya. Selanjutnya, pembagian kalam insya. Kalam insya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu insya talabi dan yang kedua insya ghairu talabi. Jadi yang kita bahas di sini merupakan pembagian dari kalam insya. Pertama kita bahas tentang insya talabi. Insya talabi oleh ulama balaghah didefinisikan sebagai ma yastad'i matluban ghairu hasilin fi i'tiqadil mutakallim waqtat talab. Ungkapan yang mengandung makna tuntutan yang menurut keyakinan mutakallim belum terwujud pada saat terjadi tuntutan. Dan dalam pengertian lain, insya talabi adalah kalimat yang menghendaki suatu permintaan yang belum diperoleh saat meminta. Insya talabi ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, al-amr, yang berarti perintah. Yang kedua, an-nahyu, yang berarti larangan. Yang ketiga, al-istifham, yang berarti pertanyaan. Yang keempat, at-tamanna, yang berarti angan-angan. Dan yang kelima, an-nida, seruan atau sapaan. Yang pertama yaitu al-amru, yang berarti perintah. Huwa talabul fi'li ala jahatil isti'la wal ilzam minal kabir ila shaghir. Amar adalah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi ke pihak yang lebih rendah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Amar di sini adalah aqimu wa atu warka'u. Dirikanlah, tunaikanlah, rukuklah, yang merupakan perintah dari Allah. Amar ini terdapat sighah amar, ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, berbentuk fi'il amar atau perintah langsung. Contohnya, if'al wafqa ma turid, lakukanlah sesuai kehendakmu. Bentuk fi'il amar di sini yaitu if'al, yang berarti lakukanlah. Yang kedua, berbentuk mudhari' yang diikuti lam amar. Contohnya, litaf'al wafqa ma turid, lakukanlah sesuai kehendakmu.
Mudhari' yang diikuti lam amar di sini adalah litaf'al, yang berarti lakukanlah. Yang ketiga, isim fi'il amar. Contohnya, hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Isim fi'il amar di sini adalah hayya, yang berarti marilah. Dan yang keempat adalah masdar pengganti fi'il. Contohnya, fi'lan ma turid. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Masdar pengganti fi'il di sini adalah fi'lan, yang berarti lakukanlah. Dan yang kedua yaitu an-nahyu, yang berarti larangan. Huwa talabul kaffi 'anil fi'li 'ala jihatil isti'la wal ilzam. Nahyu adalah tuntutan agar tidak melakukan pekerjaan dari arah yang lebih tinggi ke arah yang lebih rendah. Jadi, nahyu ini merupakan lawan dari amar tadi. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala taghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Nahyu di sini adalah la, yang berarti janganlah. Yang ketiga yaitu al-istifham, yang berarti pertanyaan. Huwa talabul ilmi bisyai' lam yakun ma'luma min qabl wa dhalika bi adah min ihda adawatihi wa hiya al-hamzah, hal, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, ayyu, wa kam. Istifham adalah mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan perangkat istifham atau alat bertanya seperti hamzah, hal, man, ma, mata, ayyana, kaifa, aina, ayyu, dan kam. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab. Afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Yang merupakan istifham di sini adalah huruf hamzah yang terdapat pada kata ata'muruna dan afala. Ata'muruna berarti mengapa kamu menyuruh, dan afala ta'qilun berarti tidakkah kamu mengerti? Itu merupakan istifham atau bentuk pertanyaan. Istifham ini terdapat adatul istifham terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama huruf istifham yang berupa hamzah atau hal, yang berarti apakah. Contohnya, hal ja'a sadiquka? Asafaru ali? Hal dan hamzah di sini sama-sama berarti apakah. Dan yang kedua yaitu isim istifham, yaitu semua adatul istifham selain yang pertama tadi. Contohnya, kaifa? Kaifa anta? Aina? Aina tadhhab? Kam? Kam labithtum? Ayul fariqaini khairum maqaman? Man fataha Misr? Mal asjad? Mata ji'ta? Ayyana? Yus'alu ayyana yaumul qiyamah? Itulah bentuk-bentuk dari istifham. Yang keempat yaitu atamanna, yang berarti angan-angan. Wa talaba syai' al-mahbub alladhi la yutawaqqa husuluhu listihalatih. Atamanna adalah meminta sesuatu yang diinginkan, yang mustahil untuk didapatkan. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Asir bal qata hal man yu'iru janahah la'alli ila man qad wahaitu atir. Wahai kawanan burung qata, siapakah di antara kalian yang ingin meminjamkan sayapnya supaya aku dapat terbang kepada orang yang aku cintai? Kalimat ini merupakan angan-angan belaka yang mustahil untuk didapatkan, karena tidak mungkin burung bisa meminjamkan sayapnya kepada kita.
Ketika sayapnya saja terluka, burung tidak bisa terbang. Lalu bagaimana mungkin burung bisa meminjamkan sayapnya? Itu merupakan angan-angan belaka. Selanjutnya yaitu Atamanni memiliki satu adat asli, yakni laita, dan mempunyai 3 adat yang tidak asli sebagai penggantinya, yaitu yang pertama, hal, yang berarti apakah, adakah, atau akankah. Contohnya, hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Yang kedua, lau, yang berarti jika atau sekiranya. Contohnya, lau anna lana karratan fatakuna minal mu'minin. Yang ketiga, la'alla, yang berarti niscaya. Contohnya, asir balqata hal man yu'iru janahah la'alli ila man qad hawaitu atir. Yang kelima yaitu an-nida, yang berarti seruan atau sapaan. An-nida fahuwa talabul iqbal biharfin naibin manab ad'u. Nida atau panggilan adalah menuntut tanggapan atau perhatian dengan menggunakan huruf nida sebagai pengganti dari lafaz ad'u. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ajaratana inna gharibani hahuna wa kullu gharibin lil gharibi nasib. Wahai penolongku, sesungguhnya kita berdua di sini adalah pengembara, dan setiap pengembara itu senasib dengan pengembara lainnya. Huruf nida di sini adalah hamzah, yang berarti wahai, yang terdapat pada kata ajarotana, wahai penolongku. Selanjutnya, pembagian nida. Nida ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, yang digunakan untuk panggilan dekat, yaitu al-hamzah dan ayu. Dan yang kedua, yang digunakan untuk panggilan jauh, yaitu alaf, ay, ya, ayya, hayya, dan wa. Selanjutnya, kita membahas tentang insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi oleh ulama balaghah didefinisikan sebagai ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talab. Ungkapan yang tidak mengandung makna tuntutan dan tidak terwujud pada saat ada tuntutan. Sedangkan pengertian lain insya ghairu talabi ini adalah kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Insya ghairu talabi ini juga terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama al-madhu, yang berarti pujian. Yang kedua, al-zum, yang berarti celaan. Dan yang ketiga, al-qasam, yang berarti sumpah. Yang keempat, ar-raja, yang berarti pengharapan. Dan yang kelima, at-ta'ajjub, yang berarti kekaguman. Contoh dari insya ghairu talabi ini adalah yang pertama, al-madhu, yang berarti pujian. Contohnya, ni'masyabbu al-barru liwalidayh. Sebaik-baik laki-laki adalah yang berbakti kepada orang tuanya. Pujian di sini atau madhu di sini adalah kata ni'ma, yang berarti sebaik-baik. Yang kedua, adzum, yang berarti celaan. Yang contohnya, bi'sal khuluqul kadzib, seburuk-buruk perbuatan adalah dusta. Yang merupakan celaan di sini adalah kata bi'sa, yang berarti seburuk-buruk. Dan yang ketiga yaitu al-qasam, yang berarti sumpah. Contohnya, tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu adakan. Yang merupakan sumpah di sini adalah tallahi, demi Allah. Yang keempat yaitu ar-raja, yang berarti pengharapan. Contohnya, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya.
Yang merupakan pengharapan di sini adalah fa'asa, mudah-mudahan. Yang kelima yaitu at-ta'ajjub, yang berarti kekaguman. Contohnya, ma ajmalas sama, alangkah indahnya langit itu. Yang merupakan kekaguman di sini atau ta'ajjub di sini adalah ma ajmal, alangkah indahnya. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Syukran ala husni ihtimamikum wa afwan alal khata'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.